Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kiai, saya mau izin nih Kiai, ada Mas Agung, ada Guru D dan Zaki dan semua yang saya nggak sebutkan untuk persatu. Topik ini topik penting sekali. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita disajikan oleh tujuan hidup yang sebenarnya. Gak lain gak bukan cuma satu, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah ridho, kelar gak hidupin semua. Kelar, Allah jadikan semua makhluk itu kan ridho dan senang sama kita. Tapi kalau Allah sudah murka, gak akan pernah bisa digantikan oleh apapun, sampai kapanpun, dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun, bahkan siapapun yang bantu kita. Namun, saya tugasnya ini bagaimana nih untuk mendapatkan ridho Allah? Bagaimana contohnya nih? Tidak lain dan tidak bukan cuma satu yang kita tuju. Contohnya cuma satu, yaitu suatu hasanah pada Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita jabarin orang-orang yang diridhoi oleh Allah itu contohnya adalah para sahabat-sahabat Rasulullah, dan mereka berguru kepada Rasulullah. Allah firmankan, radhiyallahu anhum wa radu'an dari kalimat fasyarabah. Artinya Allah redho kepada mereka. Wabil khusus siapa tuh? Sahabat-sahabat Nabi. Mari kita lihat. Ada sahabat Nabi yang mendapatkan ridho Allah karena mulutnya, karena benarnya ucapannya. Siapa dia? Siapa dia? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq mendapat ridho Allah, mendapat jaminan surga dari Rasulullah karena jujur. Jadi kita bisa mendapatkan ridho Allah dari pintu itu. Pintu jujur, pintu benar. Dan jujur berarti benar, berarti dia menghindarkan 8 jangan. Ini 8 yang tidak boleh kita ucapkan. 1, jangan ngompor-ngomporin. Yang kedua, jangan mengolok-olok. Yang ketiga, jangan mencela. Yang keempat, jangan memanggil dengan sebutan yang buruk. Yang kelima, jangan berprasangka. Yang keenam, jangan bergunjing. Yang ketujuh, jangan mencari-cari kesalahan. Yang kedelapan, jangan membeda-bedakan suku, ras, kelompok, dan golongan. Itulah surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12, dan 13. Jadi ridho Allah bisa didapat dari mulut yang baik, atau bisa juga ridho Allah kita raih dari yang berani, dari yang lantang, dari yang menyampaikan dengan kebenaran. Kalau tadi Siddiq, kita bisa mencari dengan amanah, dengan tabligh. Abu Bakar Siddiq adalah orang yang Siddiq. Umar bin Khattab, orang yang diridhoi Allah, dijamin masuk surga, dan dia adalah orang yang tabligh, menyampaikan tanpa kenal ragu. Yang penting baligh ani walau ayat, yang penting qulil haqq walau kana murran. Jadi surga Allah, ridho Allah bisa kita raih dengan cara tabligh yang benar. Atau ada juga ridho Allah kita raih dengan cara amanah, dipercaya. Siapa dia contohnya? Utsman bin Affan, orang yang sangat terpercaya sampai Zulkifli, sampai menikahi Ruqayyah. Waktu Ruqayyah meninggal, hancur hatinya. Anaknya meninggal, hancur hatinya. Dihibur lagi oleh Rasulullah, dinikahkan lagi oleh anak Rasulullah yang namanya Ummi Kalthum. Inilah karena amanah. Dan Utsman bin Affan terkenal pemalu. Jadi ridho Allah anak-anak bisa diraih dengan sifat malu yang besar. Malu untuk maling, malu untuk gak jujur, malu untuk mencuri, malu untuk keburukan. Pernah satu ketika yang mulia Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memperhatikan ini. Jadi ketika Abu Bakar datang, Nabi diam biasa hidupnya. Ketika Umar bin Khattab datang, Nabi diam biasa hidupnya. Begitu Utsman bin Affan datang, Nabi membersihkan, Nabi memperhatikan. Nabi langsung duduk, langsung menutup betisnya, langsung duduk sempurna, bertelekan, suka megang dengan bantal. Nabi duduk tegak sempurna. Siti Aisyah yang mulia memperhatikan itu. Ketika semua sahabat pulang, Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ketika Abu Bakar, Umar, Ali dan yang lain datang, kamu biasa saja. Tapi bagaimana ya Rasulullah ketika Utsman bin Affan datang? Kau benarkan? Apa kata Nabi? Apakah aku tidak malu dengan orang yang malaikat pun malu padanya? Jadi sifat malu
bisa mendapatkan ridho Allah. Atau ini anak-anak santri daripada Al-Ghazali boarding school, belajar yang tinggi dengan ilmu yang mencukupi, yang mumpuni, dapat meraih ridho Allah. Ialah contohnya Ali bin Abi Thalib, yang kotonah, yang cerdas. Itu ada pada Ali. Jadi orang-orang yang cerdas dan memanfaatkan kecerdasannya untuk umat bisa mendapatkan ridho Allah. Apakah cuma Siddiq, Tabligh, Amanah, Fatonah? Banyak lagi. Kita ambil contoh lagi, ridho Allah yang telah diterima oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan dijamin surga oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya. Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang taat sama ibunya. Saking taatnya kepada ibunya, apapun ibunya bilang iya, bisa, boleh. Ulangi, coba kalau ibu bilang apa? Ya, bisa, boleh. Ulangi. Ya, bisa, boleh. Ya, cuma itu. Kalau orang tua ngomong, ya, atau bisa, atau boleh. Itu dapat ridho Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia ngumpet-ngumpet, dia sembunyi dengan keimanannya, karena ibunya adalah penyembah berhala. Ustaz, anak sekarang suka protes. Bapaknya begini, bapak saya nggak begini juga begini. Dia nggak tahu nih bahwa ridho Allah tergantung ridho orang tua. Man arda walidayhi faqad ardallah, wa man asqata walidayhi faqad asqatallah. Siapa yang buat ridho kedua orang tua, Allah ridho padanya. Nah, judul ini ada cara mencapai ridho, salah satunya ambil ridho orang tua. Sampai Nabi Waqqas nggak boleh sholat karena ketahuan sholat, tadi ngumpet-ngumpet sama ibunya. Ketahuan. Begitu ketahuan, ibunya bilang, kembali kepada agamamu, agama nenek moyang. Awas, jangan ikuti agama Nabi Muhammad. Coba bayangkan, kalau kita disuruh begitu ke orang tua, naudzubillah, contoh, mungkin kita berkata, ibu kuno, ibu ini, ibu ini beda ini, ibu ini jangan ini, ibu ini awam ini, haram itu. Ini ibunya penyembah berhala. Saat Nabi Muhammad berkata, iya ibu, iya ibu. Saat ngumpet-ngumpet, ibunya tidur baru sholat. Luar biasa. Dia menjaga hati ibunya supaya jangan marah. Ketahuan lagi. Begitu ketahuan, saat baru berkata lemah lembut, wahai ibu, kalaupun ibu memiliki 10 nyawa, satu persatu pergi untuk meninggalkan. Nah, ini salah tidak. Agak bisa ditawar. Sekarang terserah ibu mau makan, ibunya nggak makan 3 hari. Minta saat kembali kepada agama nenek moyang. Tapi saat memperlakukan dengan lembut, dengan kasih sayang, ibu makan. Tolonglah ibu. Bagaimana saat ini di dunia tanpa ibu? Ibu makan dirayu sampai ibunya makan. Begitu ibunya makan, baru ngaji lagi. 3 hari saat nggak ngaji sama Nabi. Dan ketika ngaji, tiba-tiba Nabi dan para sahabat memanjangkan kepalanya melihat, karena malaikat membisiki Nabi dengan ucapan, yasjudu alaikumul an rajulun min ahli jannah, akan datang sebentar lagi kepada kamu wahai Nabi seorang penduduk ahli surga. Sahabat tanya, siapa? Nabi pun tidak tahu, hanya dibisikin yasjudu alaikumul an rajul min ahli jannah, laki-laki penduduk surga. Semua kaget dan perangah. Ternyata yang muncul Sa'ad bin Abi Waqqas, mendapat surga, mendapat ridho Allah karena bakti dan taat kepada orang tua. Masya Allah. Terima kasih Mbak Beng, silakan kembali ke tempat duduk. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, begitu banyak kisah-kisah yang dituliskan di dalam Al-Quran dan hadis. Siapakah sesungguhnya manusia-manusia yang mendapatkan ridho Allah? Tentu saja di level yang paling pertama adalah para nabi, kemudian para sahabat, dilanjutkan dengan tabi'in dan seterusnya. Namun bagaimana dengan kita yang saat ini lahir di era akhir zaman, yang tentu saja sangat sulit untuk membedakan di manakah wajah-wajah orang yang beriman dan orang yang mengkafiri Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sampaikan bersama Ustaz Zaki nanti di segmen selanjutnya ciri-ciri orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu sepakat dan Indonesia.